Halo semuanya, kita masih melanjutkan untuk belajar mengenai utang jangka panjang, khususnya adalah surat utang atau obligasi. Kalau kemarin kita sudah belajar bagaimana menerbitkan obligasi, baik itu dalam nilai nominal, premium maupun diskonto. Sekarang ada lagi yang harus kita pahami terkait dengan penerbitan obligasi, yaitu berlakunya bunga efektif. Nah, sebelum kita melihat apa sih yang dimaksud dengan bunga efektif, kita kembali dulu ke jenis-jenis penerbitan obligasi, yaitu ketika obligasi diterbitkan pada diskon atau premium. Nah, kita tahu kalau misalnya obligasi itu diterbitkan pada diskon atau premium, maka pada saat penerbitan, kas yang diperoleh oleh perusahaan yang menerbitkan obligasi itu tidak sama dengan nilai pari atau nilai nominal obligasi. Ketika obligasi diterbitkan pada diskon, maka uang yang diterima oleh perusahaan pada saat penerbitan obligasi itu lebih kecil dibandingkan pada saat penerbitan pada saat atau pada nilai nominalnya. Sedangkan ketika obligasi diterbitkan pada premium, maka uang yang diterima itu lebih besar dibandingkan uang nilai nominalnya, seperti itu. Sehingga karena ada ketidaksamaan antara nominal dengan uang yang diterima oleh perusahaan, sehingga nanti pada saat pelunasan obligasi itu perusahaan akan membayarkan lebih besar kalau diterbitkan pada diskon dan lebih kecil jika diterbitkan pada premium, maka kita perlu yang melakukan yang namanya penyesuaian. Nah, apa sih yang disesuaikan? Yaitu biaya yang dicatat sebagai beban bunga obligasi selama umur obligasi sampai dengan proses penyelesaian melalui mekanisme yang kita sebut sebagai amortisasi. Amortisasi pada diskon nantinya akan menambah nilai dari obligasi itu sendiri, sedangkan amortisasi pada premium nanti akan mengurangi nilai obligasi. Yang dimaksud mengurangi nilai obligasi adalah nilai obligasi pada saat diterbitkan, seperti itu. Nah, prosedur amortisasi ini hanya bisa dilakukan dengan metode bunga efektif atau menggunakan present value amortization. Jadi nanti kita akan mengamortisasi atau menyesuaikan si premium dan diskon ini melalui metode bunga efektif. Nah, kita langsung lihat aja penerapannya seperti apa. Sebelumnya ada rumus untuk menghitung amortisasi menggunakan metode bunga efektif, di mana nanti metode bunga efektif ini akan menghasilkan beban bunga periodik yang sama dengan persentase kontan dari carrying value atau nilai buku obligasi. Nah, rumus untuk mencari nilai amortisasi adalah beban bunga obligasi dikurangi pembayaran bunga obligasi, di mana beban bunga obligasi itu rumusnya adalah carrying value of bond at beginning of period, atau nilai buku atau nilai pelunasan obligasi pada awal periode dikalikan suku bunga efektif. Carrying value ini juga bisa diartikan sebagai nilai tercatat ya, nilai tercatat obligasi pada awal periode atau bisa dikatakan nilai buku, seperti itu. Kemudian dikalikan suku bunga efektif, dikurangi dengan bunga obligasi yang akan dibayar setiap periode pembayaran bunga dengan rumus face amount of bonds dikalikan stated interest rate atau nilai nominal obligasi dikalikan suku bunga yang dinyatakan, nanti kemudian dikurangkan ya bond interest expense atau beban bunga obligasi dikurangi bunga obligasi yang dibayar sama dengan jumlah amortisasi dari premium atau diskon. Ini adalah rumus untuk menghitung amortisasi atau jumlah amortisasi. Nah, sekarang kita langsung ke penerapannya. Asumsikan ada transaksi di mana obligasi diterbitkan pada diskon. Ilustrasinya adalah sebagai berikut. Evermaster Corporation menerbitkan obligasi senilai $100.000 dengan bunga 8%
pada tanggal 1 Januari 2011, di mana jatuh temponya adalah 1 Januari 2016. Kita lihat jatuh temponya adalah atau nilai umur obligasi adalah 5 tahun ya, dengan pembayaran bunga setiap 1 Juli dan 1 Januari. Jadi sangat wajar perusahaan itu membayar bunga 1 tahun 2 kali atau semi-annually. Nah, investor mensyaratkan tingkat bunga efektif adalah 10%. Maka buatlah perhitungan yang diperlukan. Kita lihat bunga efektifnya 10%, sedangkan bunga obligasinya ada 8%, sehingga obligasi diterbitkan pada diskon atau diskonto. Seperti itu. Sehingga nanti uang yang diterima biasanya lebih kecil dibandingkan nilai nominal yang nantinya akan dilunasi pada jatuh tempo obligasi. Nah, sebelum kita membuat jurnalnya, kita lakukan penghitungan berapa sebenarnya diskonto atas utang obligasi ini. Rumusnya atau perhitungannya seperti ini. Yang pertama, kita mau lihat dulu nilai jatuh tempo utang obligasi atau berapa sih uang yang dibayarkan oleh perusahaan penerbit obligasi pada saat jatuh tempo untuk melunasi obligasi, yaitu besarnya adalah $100.000. Sedangkan tadi ya yang didapatkan belum tentu $100.000. Nah, kita akan menghitung nih berapa sebenarnya uang yang dibayarkan oleh pembeli obligasi. Nah, yang pertama kita akan menghitung nilai sekarang dari $100.000 yang jatuh tempo dalam 5 tahun pada bunga 10% dan kita menghitung menggunakan present value factor. Kita cari fair value dari pembayaran bunganya menggunakan present value factor. Nah, teman-teman di sini dilihat, ini adalah kunci untuk mencari present value factor pada tabel present value. Di sini, N-nya adalah 10 atau jumlah pembayaran bunga. Berapa kali perusahaan membayar bunga gitu ya. Adalah 10 kali. 10 kali itu asalnya dari mana sih? Kita lihat bahwa obligasi itu umurnya adalah 5 tahun. Dari 1 Januari 2011 sampai 1 Januari 2016 itu jangka waktunya adalah 5 tahun. Sedangkan bunganya dibayarkan setiap 1 Juli dan 1 Januari, which is 1 tahun membayar 2 kali. Jadi selama 5 tahun itu, perusahaan akan membayar bunga 10 kali. Bunga efektif yang berlaku di sini adalah 10% setahun. Sehingga kalau bunga itu dibayarkan 1 tahun 2 kali, maka setiap pembayaran bunga tarifnya adalah 10 dibagi 2, yaitu 5%. Maka teman-teman mencari present value factor pada tabel bunga gitu ya. Nanti ketemunya adalah 0,61391. Nah, untuk mencari present value dari pembayaran bunganya dikalikan dengan 100.000, di mana ini adalah nominal obligasi, ketemunya adalah 61.391. Nah, mohon maaf, ini untuk mencari present value dari pokok obligasi, prinsipal ya, pokok obligasi. Nah, sekarang baru kita mencari present value dari interest payable-nya ya. Tadi sama faktornya adalah 10,5. Kemudian 4.000 ini asalnya dari 8%, karena ini bunga yang berlaku pada obligasi ya. 8%, karena setahun itu dibayarkan 2 kali, maka 8% ini dibagi menjadi 2, ketemunya 4%, dikalikan 100.000, ketemunya adalah 4.000. Jadi sebenarnya beban bunga setiap kali membayar obligasi adalah 4.000. Kemudian kita mau cari present value atau nilai sekarang dari 4.000 ini berapa? Menggunakan present value factor of annual interest, yaitu 10,5% ini. Sorry, bukan 10,5%, ya 10 kali pembayaran dan tarifnya 5%. Ini yang digunakan untuk mencari present value factor pada tabel present value factor of annuity. Ketemunya faktornya adalah 7,72173, sehingga nilai sekarang dari pembayaran bunga sebesar 4.000 selama 4 tahun nanti adalah 30.887. Sehingga
dana hasil penjualan obligasi atau uang yang diperoleh dari menjual obligasi pada tanggal 1 Juni 2011 dengan diskon adalah sebesar 92.278. Inilah uang yang diterima oleh perusahaan yang menerbitkan obligasi atau emiten ya. Sehingga kita lihat selisihnya merupakan selisih yang kita namakan sebagai diskon dari obligasi, utang obligasi sebesar 7.722. Sehingga inilah yang membedakan antara uang yang diterima dengan uang yang nanti harus dilunasi oleh perusahaan. Kita bayangkan buku besar dari utang obligasi ya. Pada saat penerbitan, uang yang diterima adalah sekian, sehingga nanti yang akan kita akui pada saat membuat jurnal adalah sekian. Padahal saat melunasinya nanti 5 tahun ke depan, tahun 2016 itu, kita melunasi sebesar 100.000, sehingga ada selisih nanti jurnal buku besarnya. Kalau tidak disesuaikan, maka nanti utang obligasinya akan tersisa padahal sudah dilunasi. Maka selisihnya ini yang nanti akan kita amortisasi. Nah, amortisasinya bagaimana caranya sih? Ya, menggunakan metode suku bunga efektif, dan caranya adalah menggunakan schedule atau daftar amortisasi diskonto obligasi menggunakan metode bunga efektif, di mana pembayaran bunganya adalah semi annual atau setengah tahunan. Jangka waktu obligasinya 5 tahun, bunga obligasi 8%, sedangkan bunga efektifnya adalah 10%. Maka kita menggunakan data ini sebagai cara untuk membuat daftar amortisasi diskonto obligasi untuk mengamortisasi si obligasi ini. Untuk mengamortisasi diskonto obligasi. Diskon atau diskonto sama ya. Nah, ada 5 kolom yang harus kita buat. Yang pertama adalah kolom tanggal. Kolom tanggal ini adalah tanggal pembayaran bunga obligasi setiap tahun. Kita lihat setiap tahun ada 2 tanggal 1 Januari dan tanggal 7 Juli. Maka dari itu selama 5 tahun nanti ada 10 tanggal pembayaran bunga obligasi. Kemudian kolom yang kedua adalah kas yang dibayarkan untuk membayar bunga, untuk melunasi pembayaran bunga, yaitu sebesar 4.000. Ini asalnya dari 100.000, yaitu nominal obligasinya, dikalikan suku bunganya 8% atau 0,08, dikalikan 6/12. Mengapa? Karena kita membayar obligasinya 1 tahun 2 kali atau setiap 6 bulan sekali, sehingga pembayaran obligasinya adalah 4.000. Nah, sekarang kita mau mencari berapa sih beban bunga obligasi yang kita akui, karena ingat di sini ada perbedaan antara bunga obligasi dengan bunga efektif atau bunga yang diinginkan oleh pembeli obligasi atau bunga yang berlaku di pasar gitu ya. Nah, jumlahnya adalah per tahun berbeda karena rumusnya itu setiap pembayaran obligasi itu berbeda. Jadi pengakuan bunga obligasi yang kita catat dalam jurnal itu jumlahnya berbeda dengan uang yang kita bayarkan karena kita pengen menyamakan atau mengamortisasi si diskonto obligasi ini, sehingga kita mengakui bunga obligasinya itu juga tidak sama dengan bunga yang kita bayar. Nah, cara ngitungnya bagaimana? Yaitu mengalihkan carrying value obligasi atau nilai tercatat pada obligasi pada saat penerbitan yang sudah kita hitung sebelumnya. Ini ya, 92.278 dikalikan tingkat suku bunga efektif yaitu 10%, dikalikan 6/12 karena tadi bayarnya setahun 2 kali. Ketemunya adalah 4.614. Itu interest expense-nya. Nah, nanti ke bawah ini angkanya berbeda. Mengapa? Karena carrying value-nya itu dihitung per periode pembayaran bunga, sehingga kita di sini nanti per periode pembayaran bunga itu berbeda-beda angkanya karena kita sudah ada yang namanya metode amortisasi diskonto. Nah, sekarang untuk menghitung diskontonya atau amortisasi diskontonya adalah selisih antara beban bunga yang diakui dikurangi uang yang dibayarkan untuk membayar bunga. Ketemunya adalah amortisasi diskonto per periode pembayaran bunga. Maka setiap periode nanti akan semakin besar.
Nah, carrying amount of bond itu adalah nilai buku atau nilai tercatat pada saat tanggal pembayaran bunga, sehingga nanti pada akhir periode kita harapkan nilai tercatat obligasinya sama dengan nilai nominal obligasi atau nilai pari obligasi, sehingga kalau dilunasi itu buku besarnya nanti bisa 0. Nah, sekarang kita mulai proses amortisasi dari diskonto obligasi. Pembayaran bunga obligasi itu pertama kali diterbitkan tanggal 1 Januari 2011 dengan carrying amount-nya atau nilai tercatatnya adalah 92.278. Ini uang yang kita terima. Kemudian pada tanggal 1 Juli 2011 tahun yang sama dan penerbitan, kita sudah membayar bunga sebesar 4.000. Beban bunga yang diakui adalah sebesar 4.614, asalnya dari 92.000 dikalikan 10% dikalikan 6/12, ketemunya 4.614. Amortisasi diskontonya adalah beban bunga yang diakui dikurangi kas yang dibayarkan, ketemunya 614. Nah, karena kita menginginkan hasil obligasi nilai buku obligasi pada akhir periode nanti adalah sesuai dengan nilai nominalnya, sedangkan uang yang diterima pada saat penerbitan itu lebih kecil, maka amortisasi obligasi atau amortisasi diskonto obligasi ini ditambahkan dengan nilai tercatat pada periode sebelumnya. Maka nilai tercatat atau carrying amount dari obligasi pada tanggal 1 Juli 2011 adalah sebesar 92.278 ditambah 614, ketemunya 92.892 gitu ya. Nah, sekarang kita menghitung amortisasi diskonto obligasi pada periode pembayaran bunga selanjutnya, yaitu pada tanggal 1 Januari 2012. Cash paid-nya atau yang dibayarkan untuk membayar bunganya sama. Interest expense atau beban bunga yang diakui asalnya dari 92.892 dikalikan 10% dikalikan 6/12, ketemunya 4.645. Jumlah diskonto amortisasi diskontonya adalah 4.645 dikurangi 4.000 ketemunya 645, dan nilai tercatat obligasi pada tanggal 1 Januari 2012 adalah 92.892 ditambah 645, ketemunya 93.537. Satu kali lagi ya. Kemudian kita melakukan amortisasi diskonto pada tanggal 1 Juli 2012. Cash paid-nya sama, interest expense-nya asalnya dari 93.000, yaitu carrying amount pada periode sebelumnya, yaitu 93.537 dikalikan 10% dikalikan 6/12, ketemunya 4.677. Amortisasi diskontonya selisihnya ini ya, ketemunya 677. Nilai tercatat obligasi pada tanggal 1 Juli 2012 adalah sebesar 93.537 ditambah 677, ketemunya 94.214. Dan kita melakukannya sampai dengan periode jatuh tempo obligasi atau pembayaran terakhir bunga, yaitu 1 Januari 2016. Maka nilai tercatat obligasi pada tanggal 1 Januari 2016 sekaligus pada saat tanggal jatuh tempo adalah $100.000, di mana ini nilainya sama dengan nilai nominal atau nilai pari obligasi, sehingga nanti kalau dilunasi pada tanggal 1 Januari 2016, buku besar obligasi nanti saldo akhirnya adalah 0, karena meskipun uang yang diterima saat penerbitan 92.278, kita melunasinya tetap 100.000, sehingga nanti buku besarnya 0. Buku besar obligasi yang saya maksud. Oke. Sekarang kita lihat ayat jurnal saat penerbitan. Jurnalnya adalah kas debit 92.278 sesuai dengan uang yang kita terima. Kreditnya adalah utang obligasi sebesar 92.278. Saya ingatkan lagi bahwa kita mencatat
dalam posisi kita adalah penerbit obligasi atau perusahaan emiten atau perusahaan yang membutuhkan dana. Kemudian, jadi ini adalah jurnal untuk mencatat penerbitan obligasi pada tanggal 1 Januari 2011. Kemudian untuk mencatat pembayaran pertama dan juga amortisasi diskon pada setiap 1 Juli dan 1 Januari, kita membuat jurnal berikut. Yang pertama, debit beban bunga obligasi, jumlahnya adalah 4.614. Ini adalah bunga yang kita akui ya dari sini. 4.614. Kredit utang obligasi, ini adalah amortisasi diskon pada tanggal 1 Juli 2011. Jadi intinya seperti ini. Setiap kita mencatat pembayaran bunga, kita juga mencatat adanya amortisasi diskonto. Nah, di sini karena yang kita amortisasi diskonto, maka amortisasi diskonto ini nantinya kan akan menambah nilai tercatat utang obligasi atau carrying amount obligasi, sehingga jurnal amortisasi diskonto ini adalah kredit menambah utang obligasi sebesar perhitungannya setiap periode pembayaran. Kebetulan tanggal 1 Juli ini jumlah amortisasi diskontonya masih 614.000, sehingga kita jurnal sebesar dengan besaran yang sama. Kemudian kredit lagi kas yang dibayarkan adalah sebesar 4.000. Nah, pada tanggal 1 Januari juga sama jurnal yang kita catat ya, tetapi karena tanggal 1 Januari itu melewati tanggal cut-off laporan keuangan 31 Desember 2011 katakanlah ya, maka harus dibuat jurnal penyesuaian. Jurnalnya sama seperti ini, hanya saja kreditnya tidak kas ya, tapi utang obligasi karena jurnal ini dicatat pada tanggal 31 Desember 2011. Sedangkan pembayaran bunga masih tanggal 1 Januari 2012, sehingga belum ada kas yang kita bayarkan. Tapi utang obligasi, bunga obligasi dan juga amortisasi diskontonya sudah kita akui. Walaupun nantinya belum kita bayarkan gitu ya uangnya. Jadi di sini masih hutang bunga obligasi, belum kita membayar kas. Jangan lupa kita juga mengakui adanya amortisasi diskonto sebesar nilai yang tercantum pada tabel yang sudah kita buat sebelumnya sebesar 645 seperti itu. Selanjutnya adalah ketika obligasi diterbitkan pada nilai premium, yaitu di mana bunga obligasi itu lebih besar dibandingkan bunga efektif atau suku bunga yang diinginkan oleh kreditor atau suku bunga pasar. Sehingga uang yang diterima nanti lebih besar dibandingkan uang yang harus dilunasi gitu ya. Nah, seperti biasa, katakanlah ini ada ilustrasi soal, Evermaster Corporation menerbitkan obligasi 100.000, suku bunga 8%, tanggal 1 Januari 2011, jatuh temponya 5 tahun kemudian, pembayaran bunga 1 tahun 2 kali, dan bunga efektifnya 6%. Maka kita akan membuat berapa sih sebenarnya premium dari penerbitan utang obligasi ini. Oke, kita lihat nilai jatuh tempo utang obligasi sesuai dengan nilai parinya adalah 100.000. Kemudian kita mencari nilai sekarang atau present value dari 100.000 ini. Present value factornya adalah 10 dan 3%. 10 asalnya dari pembayaran obligasi 1 tahun 2 kali selama 5 tahun, 2 kali 5 adalah 10, sedangkan 3%-nya adalah 6% dibagi 2 karena kita membayarnya 1 tahun 2 kali, karena tarif bunga yang berlaku ini adalah tarif bunga per tahun. Sehingga present value factor-nya ketemu 0,74409 dan present value dari nominal obligasinya adalah sebesar 74.409. Kemudian kita mau mencari nilai sekarang dari bunganya. Present value factor of annuity-nya adalah dengan 10 tahun 3% ketemunya 8,53020 dikalikan 4.000 ketemunya 34.121, sehingga
uang yang diperoleh dari penjualan obligasi adalah sebesar 74409 ditambah 34121 ketemunya 108.530 di mana lebih besar dari 100.000. Maka ada premium dari obligasi sebesar 8.530 yang ini harus kita amortisasi. Amortisasinya sama menggunakan daftar amortisasi premium obligasi, tetapi yang membedakan adalah di bagian menghitung carrying amount dari obligasinya atau menghitung nilai tercatat dari obligasi setiap periode pembayaran bunga. Karena tadi kalau mengamortisasi diskonto itu asumsinya adalah carrying amount-nya lebih kecil dibandingkan harga pelunasan. Kalau premium sebaliknya ya, nilai tercatat obligasinya lebih besar dibandingkan pada saat pelunasan, sehingga ini adalah dikurangi, gitu ya. Mari kita lihat contohnya selama beberapa periode. Tanggal 1 Januari 2011 itu penerbitan obligasi kita mendapatkan uang sebesar 108.530 dolar. Kemudian pada saat pembayaran bunga yang kita bayarkan 4.000, beban bunga yang kita akui adalah sebesar 108.530 dikalikan 6% dikalikan 6/12 karena bayarnya setahun 2 kali, ketemunya adalah 3.256. Kemudian amortisasi premiumnya asalnya dari 4.000, sekarang kita balik ya, 4.000 dikurangi 3.256 ketemunya 744. Nah, kemudian nilai tercatat obligasi pada tanggal 1 Juli 2011 ini kita kurangi 108.530 dikurangi 744 ketemunya 107.786. Dan seterusnya sampai dengan pada saat terakhir tanggal pembayaran bunga 1 Januari 2016 atau pada saat tanggal jatuh tempo adalah hasilnya harus 100.000. Kalau nggak 100.000, kalau nggak sesuai dengan nilai nominalnya, maka pasti ada kesalahan. Nah, sekarang kita lihat jurnalnya. Jurnal untuk mencatat penerbitan obligasi ini. Kas debit 108.530, kreditnya adalah utang obligasi 108.530. Kemudian untuk mencatat pembayaran bunga sekaligus mencatat pengakuan bunga dan mencatat amortisasi premiumnya, jurnalnya pada saat 1 Juli atau setiap pembayaran bunga ya. Jurnalnya adalah beban bunga obligasinya 3.256 yang kita akui. Kemudian utang obligasinya adalah untuk mencatat premium. Amortisasi premium kita ulangi lagi ya tadi ya. Bahwa amortisasi premium ini mengurangi nilai tercatat obligasi sehingga dicatat sebagai pengurangan hutang obligasi sehingga dicatat di sisi debit. Kalau amortisasi diskon itu di kredit, utang obligasi jurnalnya. Kalau premium itu utang obligasinya di debit karena kita premium ini adalah untuk mengurangi jumlah nilai tercatat obligasi. Kreditnya adalah kas sebesar uang yang dibayarkan. Seperti itu. Nah, untuk metode bunga efektif demikian adalah amortisasi premium dan diskon yang harus dicatat oleh perusahaan agar nanti bisa menyajikan nilai atau jumlah obligasi dan pembebanan bunga yang tepat pada saat pembuatan laporan keuangan. Jangan lupa pada saat pembuatan laporan keuangan 31 Desember maka ada jurnal penyesuaian. Jurnalnya sama seperti ini ya. Debit beban bunga obligasi, hutang obligasi sesuai dengan jumlah ini, tapi kreditnya enggak kas tapi utang bunga obligasi karena baru akan dibayarkan pada tanggal 1 Januari. Nah, apa yang terjadi jika Evermaster menyiapkan laporan keuangan pada akhir Februari 2011? Jadi pada kasus ini si perusahaan itu membuat laporan internal katakanlah pada tanggal 1 Februari 2011. Maka kita harus membagi rata premium dengan jumlah bulan dan beban bunga yang tepat sebagai berikut. Di sini bunga akrualnya
adalah 4.000 dikalikan 2/6. 2/6 itu dari mana sih? Yaitu 2 itu dari 1 Januari, dari tanggal pembayaran bunga, sampai Februari 2011. Katakanlah 2 bulan ya, Januari sampai akhir Februari adalah 2 bulan, sedangkan pembayaran bunganya 1 tahun 2 kali, sehingga dikalikan dibagi 6, sehingga bunga akrualnya kenapa dibagi 6 tadi ya, pembayarannya setahun 2 kali dan setiap pembayaran adalah 4.000, maka bunga akrualnya adalah sebesar 1.333,33. Kemudian amortisasi premium selama 2 bulan ini adalah, ini asalnya dari sini 744 ini ya, dibagi 2/6 ketemunya 248, sehingga beban bunga dari Januari sampai Februari adalah 1.085,33. Pada saat pembuatan laporan keuangan ini, perusahaan akan mencatat jurnal sebagai berikut. Beban bunga obligasi adalah 1.085,33. Hutang obligasinya adalah berdasarkan premiumnya adalah 248. Kreditnya adalah utang bunga obligasi sebesar 1.333. Ini harus dibayar nantinya. Jadi mengakui utang bunga sampai dengan tanggal katakanlah 28 atau 29 Februari. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah ketika obligasi diterbitkan di antara tanggal bunga. Jadi kalau sebelumnya yang kita pelajari itu, obligasi diterbitkan di tanggal yang sama dengan perusahaan membayar bunga obligasi gitu ya, sehingga si pembeli obligasi atau kreditur atau investor tidak rugi karena dia sudah mendapatkan perusahaan tidak rugi karena dia membayarkan bunga sesuai dengan periode dia memanfaatkan uang yang berasal dari penjualan obligasi. Jadi misalnya dia tadi ya menjual obligasi tanggal 1 Januari 2011. Kemudian dia mendapatkan pembayaran, dia akan melakukan pembayaran bunga pada tanggal 7 Juli 2011. Maka bunga yang dia bayarkan selama 6 bulan itu worth it karena sudah bisa memanfaatkan uang dari penjualan obligasi itu selama 6 bulan. Nah, padahal ketika obligasi itu dibayar di antara tanggal bunga, katakanlah di antara tanggal 1 Januari sampai dengan 6 Juli, pada saat akhir pembayaran bunga itu perusahaan tetap harus membayar bunga full selama 6 bulan. Padahal dia baru bisa memanfaatkan uangnya pada saat tanggal penerbitan obligasi, misalnya tanggal 1 Mei atau 1 Maret. Katakanlah dia menerbitkan obligasinya tanggal 1 Mei. Dan dia harus membayar full bunga selama 6 bulan pada tanggal 1 Juli. Maka dari tanggal 1 Januari sampai dengan 30 April, ada bunga yang dia bayarkan tetapi dia belum mendapatkan manfaat dari uang yang diperoleh dari penjualan obligasi karena obligasi baru diterbitkan atau dijual tanggal 1 Mei, sehingga agar perusahaan tidak merasa dirugikan dan juga pembeli kredit obligasi itu mendapatkan pembayaran yang fair, maka biasanya kreditor atau pembeli obligasi ini akan nalangi dulu pembayaran bunga dari periode sebelum obligasi itu dijual kepada mereka. Katakanlah dari 1 Januari sampai dengan 1 Mei itu akan si pembeli obligasi kita itu akan memberi kita uang sejumlah bunga yang berlaku dari 1 Januari sampai 1 Mei dan nantinya akan dikembalikan lagi oleh perusahaan pada saat tanggal pembuatan laporan pembayaran bunga 1 Juli. Nah, tadi ya, investor obligasi akan membayar emiten atau perusahaan gitu ya, bunga akrual dari tanggal pembayaran bunga terakhir sampai dengan tanggal penerbitan obligasi. Pada tanggal pembayaran bunga semi annual selanjutnya, investor obligasi akan menerima pembayaran bunga penuh selama 6 bulan ya, karena tadi ya, emiten tuh jualnya sebelum tanggal bunga atau di antara tanggal bunga, dan perusahaan akan membayar bunga full selama 6 bulan, maka biasanya investor akan membayar emiten bunga akrual dari tanggal pembayaran bunga terakhir 1 Januari sampai dengan tanggal penerbitan katakanlah tadi 1 Mei. Contohnya, asumsikan Evermaster menerbitkan obligasi 5 tahunan, tanggal obligasinya adalah 2011, tapi diterbitkan 1 Mei 2011. Jadi 4 bulan ya, dari tanggal
berlakunya efektif obligasi. Nah, obligasi ini dijual pada nilai pari dengan bunga 8%. Maka Evermaster mencatat penerbitan obligasi di antara tanggal bunga sebagai berikut. Kas debit 100.000 sesuai dengan uang yang diterima karena ini pada nilai pari ya atau nilai nominalnya. Kreditnya adalah utang bunga obligasi. Kemudian ada satu jurnal lagi harus dicatat oleh Evermaster karena pembeli obligasi ini tidak hanya membayar harga jual obligasi, tapi juga membayar bunga efektif yang berlaku dari 1 Januari sampai dengan 1 Mei. Kenapa? Karena pada tanggal 1 Juli nanti investor ini akan mendapatkan pembayaran bunga full dari selama 6 bulan dari perusahaan. Maka kita hitung dulu berapa sih sebenarnya bunga efektif dari 1 Januari sampai 1 Mei. Di sini adalah 100.000 dikalikan tarifnya 8%. 1 Januari sampai 1 Mei adalah 4 bulan. Tarifnya ini adalah per tahun, per 12, maka di sini juga per 12. Ketemunya adalah 2.667. Jadi ini adalah uang yang dibayarkan oleh pembeli obligasi pada saat membeli obligasi selain juga membayar harga nominal obligasi. Jadi jurnalnya ditambah satu lagi. Perusahaan juga mendapatkan pembayaran uang 2.667 debit. Kreditnya adalah beban bunga obligasi di kredit. Kenapa dikredit? Karena ini nanti akan mengurangi utang bunga obligasi pada tanggal pembayaran bunga obligasi periode selanjutnya. Nah, katakanlah setelah pembelian obligasi, Evermaster atau perusahaan 1 Juli ya berarti ya, membayar investor bunga penuh 6 bulanan dengan membuat jurnal sebagai berikut. Beban bunga obligasi 4.000 asalnya dari 100.000 kali 8% dikalikan 1/2. 1/2 itu penyederhanaan dari 6/12 ya, karena membayarnya setiap 1 bulan sekali atau 1 tahun 2 kali atau setiap 6 bulan sekali. Tarifnya adalah 4.000. Kreditnya adalah kas 4.000. Nah, kalau jurnalnya memang sekilas tidak ada yang perlu diperhitungkan, tetapi kita lihat buku besarnya ya. Kita lihat pada saat penerbitan obligasi ini, buku besar beban bunga obligasi ini sudah ada saldo kredit 266,7 yang berasal dari perhitungan sebelumnya ini ya. Jadi ini adalah uang yang dibayarkan oleh kreditor atau pembeli obligasi agar perusahaan nggak rugi membayar kreditor bunga full selama 6 bulan. Jadi dia nalangi dulu bunga yang berlaku dari 1 Januari sampai 1 Mei sebesar 2.667. Nah, ini di sini tadi ya. Dan pada saat pembayaran bunga 1 Juli, beban bunga yang diakui adalah sebesar 4.000 sehingga saldonya adalah 1.333. Ini adalah saldo dari beban bunga yang dicatat oleh perusahaan. Nah, beban bunga ini adalah saldo atau sebenarnya jumlah yang tepat dari bunga yang sebenarnya berlaku dari tanggal 1 Mei sampai dengan 1 Juli. Bisa dilihat dari sini itu sebesar 1.333. Nah, nanti kalau misalnya obligasi itu diterbitkan di antara tanggal bunga dan ada premium atau interest atau diskonto, maka kita harus memperhitungkan beberapa hal, diantaranya adalah premiumnya berapa, kemudian menghitung bunga akrualnya berapa, dan lain sebagainya. Nah, ini asumsikan bahwa obligasi tertanggal 1 Januari 2011 dengan bunga 8% milik Evermaster diterbitkan pada tanggal 1 Mei 2011 dengan suku bunga 6%. Berarti ini diterbitkan dalam premium ya, karena bunga obligasi lebih tinggi dibandingkan bunga pasar. Jika demikian, obligasi diterbitkan pada premium dengan harga 108.039. Nah, jurnal untuk mencatat penerbitan obligasi 1 Mei ini adalah
kas debit 108039, kreditnya utang obligasi dengan jumlah yang sama. Dan juga kita mencatat berapa sih sebenarnya tadi ya bunga obligasi yang dibayarkan oleh kreditor untuk nalangi dari 1 Januari sampai 1 Mei seperti ini gitu ya. Nah, kemudian Evermaster kemudian menetapkan beban bunga dari tanggal penjualan yaitu 1 Mei, tidak dari tanggal obligasi. Jurnalnya, perhitungannya adalah beban bunganya adalah berasal dari nilai tercatat pada saat penerbitan 108.039 dikalikan tarif suku bunga efektifnya, rumusnya adalah 6% dikalikan 2/12. 2/12 itu asalnya dari Mei sampai Juli, berarti 2 bulan. Sehingga tarifnya 1%, maka dari itu beban bunga untuk 2 bulan dari tanggal 1 Mei sampai 1 Juli adalah sebesar 1080, seperti itu. Nah, amortisasi premium yang dilakukan selama pembayaran periode pertama ini juga selama 2 bulan ya, hanya selama dari 1 Mei sampai 1 Juli, sehingga kita memperhitungkan hal berikut. Yang pertama kita menghitung berapa kas yang dibayarkan untuk membayar bunga tanggal 1 Juli 2011. 100.000 dikalikan bunga obligasinya 8%, dikalikan 6/12 ketemunya 4.000. Dikurangi uang yang didapatkan pada saat penerbitan obligasi dari pembeli obligasi untuk nalangi bunga dari 1 Januari sampai 1 Mei adalah 2.667. Maka kas yang dibayarkan oleh perusahaan sebenarnya adalah 1.333. Meskipun tadi ya nanti yang akan kas keseluruhan yang akan kita bayarkan adalah 4.000, tapi sebenarnya uangnya perusahaan tuh yang asli adalah 1.333, yang 2.667 ini adalah uang dari kreditor yang ditalangi tadi, sehingga beban bunga selama 2 bulan menggunakan tarif bunga efektif adalah 1.080, maka amortisasi premiumnya adalah 253. Maka pada saat tanggal 1 Juli, jurnal yang kita buat adalah sebagai berikut. Beban bunga obligasi 4.000, debit kreditnya kas, kemudian jangan lupa untuk mencatat amortisasi premium yaitu utang obligasi debit kreditnya beban bunga obligasi. Mohon maaf, ini bukan utang bunga ya, tapi utang obligasi. Ini maaf, ini saya salah catat, ini adalah utang obligasi. Sehingga ini adalah jurnal yang kita catat pada tanggal 1 Juli untuk membayar bunga dan untuk mencatat premium obligasi. Ingat bahwa 4.000 ini bukan uangnya perusahaan seluruhnya ya, yang 267.000 ini dari kreditor yang menitipkan dananya agar perusahaan tuh nggak rugi bayar full 6 bulan padahal baru mendapatkan pembayaran obligasi itu 1 Mei, sehingga uang yang dibayarkan oleh perusahaan itu sebenarnya hanya sebesar 1.333. Nah, demikian adalah metode bunga efektif untuk penerbitan obligasi dan pembayaran bunga beserta amortisasi premium dan diskon. Jika masih ada pertanyaan, silakan feel free untuk diskusi di WhatsApp group atau media lainnya. Terima kasih, selamat belajar.